A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, seperti biasa kita perabuan lagi ya di Hafara, yang mudah-mudahan ini menjadi wadah dan sarana kita untuk sama-sama selalu belajar, untuk membuka pikiran, membuka hati kita, berkontemplasi intinya, dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di sini menjadi jalan untuk kita menemukan kesejatian yang kita tahu juga bahwa semua pembelajaran itu adalah pintu gerbang untuk menuju kepada petunjuk yang sejati di dalam diri kita, yang senantiasa ini menjadi wadah kita sama-sama untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, ibu bapak, seperti biasa kita hening sejenak, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Senantiasa kita meningkatkan atensi, itu ya yang paling penting, supaya apapun yang kita pelajari kita akan bisa mengambil hikmahnya dan fokusnya jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita santai, relax dulu, hening. Bentar ya, saya siapin dulu. Oke, boleh duduknya agak lebih tegak dan lebih rileks, duduknya lebih nyaman gitu. Oke, santai, rileks, dan matanya boleh dipejamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga lebih santai dan rileks untuk kita siang hari ini belajar sama-sama. Untuk kita kontemplasi, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan kita rileks gitu ya, dan kita lebih memaknai dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari. Dan memang wahana Hafara ini adalah tempat kita sama-sama dialog, sekali lagi untuk kita sama-sama belajar, dan poinnya adalah bagaimana kita menggapai kesadaran. Oke, Ibu dan Bapak, karena nggak ada request topik gitu ya, jadi mungkin kita mengalir aja. Hari ini kita akan bicara tentang, sebetulnya kita bicara tentang proyeksi gitu ya, tentang satu hukum yang disebut dengan the law of projection gitu, yang mudah-mudahan ini saya rasa udah diulang-ulang kita bahas gitu, tapi mudah-mudahan ini kita akan bisa lebih esensial lagi untuk untuk lebih dalam. Dan ya kembali gitu ya, ini semua adalah poin yang kita pelajari untuk terus-menerus kita asah, karena ya pembelajaran untuk merubah kebiasaan dan seterusnya itu juga adalah proses latihan yang berulang-ulang gitu. Oke ya, kita akan mulai dulu dari konteks satu hal gitu ya, bahwa saya ke Quran dulu sebentar seperti biasa. Kan balik lagi gitu, bahwa semua concern kita tuh kalau kita bicara dalam konteks Quran tuh adalah ilaihi rojiun gitu ya, bahwa poin dari ilaihi rojiun itu adalah bagaimana kita memanage jiwa gitu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang jiwa, bagaimana kita juga mengenal jiwa gitu. Makanya kenapa kita penting mengenal diri, terutama diri yang sejati, karena ya itu semua adalah refleksi dari apa yang penting untuk kita pelajari dalam kehidupan gitu. Nah, saya akan mulai dari surat 42 ayat 30, yang mudah-mudahan setelah ngerti ini, setidaknya kita nggak terlalu menyalahkan banyak faktor eksternal gitu. Karena ya sekarang apapun yang terjadi kekecewaan dalam hidup ini kan sebetulnya karena unrealistic expectation sih gitu. Semuanya karena kita nggak tahu hukumnya, nggak tahu cara mainnya, ekspektasi yang berlebihan gitu. Makanya itu kan banyak sekali dropping energy gitu. Dan ketika dropping energy itu tidak disadari, maka jadi habits diulang-ulang, akhirnya jadi
ya ngerasa bahwa hidupnya nggak berubah gitu misalnya. Padahal karena ya nggak sadar sih sebetulnya gitu. Nah jadi di surat 42 ayat 30 tuh ada kalimat begini. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu. Ini kan common banget gitu ya. Kita udah pernah bahas ulang-ulang tentang hukum tabur tuai gitu, di mana di dalamnya juga pasti ada berpasangan, di dalamnya juga ada kaitan dengan frekuensi, energi, vibrasi gitu. Maka ini semua sebetulnya adalah bagaimana kita menjaga dalam tanda petik ya, gelombang batin kita tuh supaya stabil gitu intinya. Nah maka penting gitu ya kita mengulang-ulang bahwa apa yang terjadi pada diri kita sebetulnya adalah bagaimana kita terus-menerus untuk mengenal diri gitu sebetulnya. Gitu ya, karena balik lagi bertumbuh dan nyaman itu nggak ada di tempat yang sama gitu. Maka pertumbuhan itu pasti harus keluar dari kenyamanan gitu. Makanya ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, pasti banyak hal yang dirasakan nggak nyaman, tetapi di balik ketidaknyamanan itu juga poinnya adalah pertumbuhan kesadaran gitu. Makanya kenapa sih dalam konteks suffering gitu misalnya, ya life is suffering gitu misalkan, hidup tuh penuh dengan masalah gitu. Tetapi nanti kita mengerti bahwa itu semua sebetulnya adalah bagian dari apa yang harus kita selesaikan dalam kurikulum gitu. Oke ya. Nah, kita bicara dulu nih tentang apa namanya progressing soul kita gitu ya secara jiwa tuh di 91 ayat 7 tuh ada kalimat begini. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Oke, jadi kita tuh benar-benar membuat si jiwa ini terus balance gitu ya, stabil gitu. Maka Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Nah, kita bisa memilih gitu. Jangan lupa bahwa salah satu kelebihan manusia itu adalah punya free will untuk memilih gitu kan. Maka mau memilih apapun adalah pilihan kita. Dan hasilnya itu kan konsekuensi gitu. Nah cuman kadang-kadang kita milih yang nggak baik dalam tanda petik, tapi pengen hasilnya baik gitu. Dan kadang-kadang kita kecewa dengan hasil yang tidak baik, padahal yang tidak baik itu juga ternyata dari pilihan kita gitu. Banyak yang kecewa terhadap apa yang dia pilih sebelumnya gitu. Nah ini kan menarik ya, padahal segala sesuatu yang kembali yang ke kita itu semua adalah konteks dari apapun ya. Itu semua pasti datang dari pilihan kita gitu. Makanya memilih itu penting untuk sadar. Kalau kita sadari ya, memilih dalam keadaan sehari-hari gitu, itu banyak faktor nggak sadarnya sih. Karena kebiasaan gitu. Makanya penting untuk terus-menerus menghadirkan kesadaran ini gitu dalam setiap apapun. Karena ya ketika kita memilih dengan sadar dan memilih dengan kebiasaan, itu dua hal yang berbeda gitu. Oke ya, nah mungkin kita akan bahas dulu tentang hukumnya gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang proyeksi. Jadi kalau kita udah ngerti proyeksi, gimana ya, lebih mudah untuk accept lah gitu ya. Karena kan puncak dari kehidupan ini adalah acceptance gitu, menerima gitu. Jadi kalau masih banyak yang kayaknya aku nggak terima deh gitu, nggak terima deh. Padahal semua yang datang ke kita kan realitas juga gitu. Nah makanya saya selalu pengen mengulang-ulang dulu gitu ya. Kalau di Quran ada kata-kata Islam, Islam itu artinya berserah kepada realitas gitu sebetulnya. Maka kalau ada kata-kata inna dina indaullahil Islam, Islam tuh yang terbaik memang. Yang terbaik itu apa? Apapun realitas yang hadir ke dalam diri kita, ya itulah yang penting untuk kita terima gitu. Karena yang datang ke kita itu pasti apa yang kita perbuat gitu. Makanya kita udah bahas ya bahwa jiwa kita ini collective soul gitu. Jiwa yang banyak memorinya, jiwa yang banyak recording, bahasanya mungkin karma lah ya gitu, atau kurikulum. Dan kita hari ini memang cuman lagi belajar itu semua gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Kita udah bahas ulang-ulang juga bahwa satu, kalau dalam konteks ada dunia, ada akhirat gitu. Ya, kita bahas dulu ini sedikit ya, supaya nanti kita mulai menyadari gitu. Maka kalau kita berbicara dunia dan akhirat ini, sebetulnya ini bukan berbicara tentang tempatnya, bukan ya. Karena tempatnya itu adalah fil art. Makanya kalau di surat 2 ayat 30 itu, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi gitu.
Nah, field art itu sebetulnya tempat yang di dalamnya ada sumber penghidupan. Kebetulan namanya juga sekarang planetnya adalah bumi gitu kira-kira. Maka ini berbicara tentang ruangnya gitu. Nah, di dalam ruang pasti ada waktu. Itu ya, maka dunia itu waktu, akhirat itu juga waktu, tapi tetap ruangannya ada di bumi gitu kira-kira. Nah, yang menarik, kalau kita berbicara dunia sekarang akhirat itu nanti, padahal hidup itu selalu now gitu. Ya, always now, nggak ada dalam tanda petik kehidupan itu hanya sekarang di sini saat ini gitu. Makanya saya ngomong waktu udah masa lampau, besok belum ada, 1 jam belum ada, kita cuman punya here and now gitu kira-kira. Cuman si now ini memang jarang dikunjungi sih gitu. Karena kita punya satu fitur dalam hidup namanya pikiran misalnya. Pikiran kita tuh ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Akhirnya dengan sibuk belakang depan, kita jadi nggak fokus di kehidupan saat ini gitu intinya. Makanya kenapa Quran nanti bicara sedikit dari kamu yang bersyukur gitu. Kenapa mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan menyesali sesuatu yang udah lewat gitu. Nah, sekarang kalau kita nyesal mulu gitu ya, tahu gitu dulu, ya hidup kan nggak di dulu gitu. Terus kalau terlalu khawatir dengan nanti gimana, hidup juga ya nggak nanti gitu. Tapi bukan berarti kita nggak punya planning, nggak punya target, nggak punya visi, nggak punya cita-cita, bukan gitu. Tetapi point of view-nya adalah ketika kita mengembalikan ke di sini saat ini, sebetulnya hidup ada di sini gitu. Karena sekarang ketika kita bicara misalnya, mencari solusi terus gitu. Nunggu akhirnya, waiting. Saya bahagia dan nanti kalau udah ini semuanya beres gitu. Akhirnya nggak pernah kejadian gitu. Karena kalau dalam proverb itu disebut tomorrow never comes gitu. Jadi nggak happy-happy karena kenapa? Nunggu beres dulu sih gitu. Kenapa sih nggak dropping problem for a while misalnya? Sebentar aja sih gitu. Dan kita menikmati saat ini, dan di situ akan menjadi recharge sih sebetulnya gitu. Nah jadi ini semuanya adalah pilihan gitu. Makanya kalau kita bicara masalah bahagia, diulang-ulang bahagia tuh skill gitu ya. Dan kalau kita nggak pernah latihan untuk happy, nggak pernah latihan untuk bahagia, ya kita nggak punya skill bahagia gitu. Karena selalu terikat kepada masa lalu, masa depan. Maka past dan future ini, ya balik lagi ya, ini bicara dalam konteks yang namanya ketika kita nggak hadir di sini saat ini gitu. Oke ya, nah sekarang kita bahas dulu sedikit bahwasannya segala sesuatu kehidupan itu selalu terjadi within, di dalam diri kita. Nggak pernah terjadi di luar diri kita. Kita ngelihat di luar, ngerasainnya di dalam. Kita menilai keluar, ngerasainnya di dalam. Jadi external world itu always happening dalam internal world kita gitu. Gitu ya. Dan nanti kita ngerti bahwa ternyata external world ini itu sebetulnya adalah proyeksi gitu. Makanya proyeksi di luar ini disebut dunia. Sumber proyektor di dalamnya inilah yang disebut dengan yang namanya akhirat gitu. Nah tetapi karena mungkin banyak nggak sadar yang terproyeksikan di luar itu tergantung apa proyektor di dalamnya, maka banyak orang pengen merubah dunia gitu. Pengen ngerubah orang lain, pengen ngerubah siapapun deh di luar dirinya, pengen dia rubah sesuai dengan keinginan. Padahal kalau dalam konteks hukum proyeksi, semua yang di luar itu ternyata proyeksi dari proyektor yang di dalam gitu. Makanya akhiratmu menentukan duniamu gitu. Makanya Robana Atina fi dunia proyektornya, tapi tergantung dari akhirat. Jadi selamat dunia akhirat itu tergantung dari proyektornya gimana, yang akan memproyeksikannya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi menariknya adalah banyak orang pengen ngeganti filmnya, tapi file filmnya nggak pernah diganti gitu misalnya. Sehingga ketika kita tidak mengganti akhirat, kesadaran akhirat kita dalam tanda petik ya dunianya pasti di situ-situ terus gitu. Maka kalau Rumi itu bilang gini, waktu saya pintar, saya pengen merubah dunia, dia bilang. Tapi begitu saya bijaksana, saya pengen merubah diri aja deh gitu.
Karena merubah dirimu itu sama dengan merubah dunia gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa faktor eksternal ini adalah every projection dari diri kita sendiri gitu. Sehingga kita membutuhkan faktor eksternal. Jadi nanti eksternal ini sebetulnya akan menjadi cermin gitu. Mirror effect gitu kira-kira. Cerminan. Karena ketika nanti kita ngerti ini semua cermin, ternyata faktor eksternal ini hanya membantu kita untuk mengenal diri gitu intinya. Gitu ya. Jadi ini penting dulu untuk kita renungkan gitu. Oke, nah sekarang yang terpenting adalah kita melihat dalam konteks di sini. Ulang ya, jadi ini mungkin dalam beberapa perspektif boleh-boleh aja gitu ya, cuman kita bicara dalam konteks yang agak lebih esensial gitu. Nah, esensialnya adalah, sekali lagi ya, semua yang terjadi di dunia itu tergantung dari proyeksi akhirat kita. Nah, proyeksi di dalam ini levelnya beda-beda gitu. Makanya teman-teman, ibu bapak, kita nggak bisa ngerubah siapapun karena levelnya beda-beda gitu. Nggak bisa ngerubah siapapun karena pemahamannya beda-beda gitu. Gitu ya. Makanya apa yang keluar dari orang itu menunjukkan isinya. Entah dia nyinyir, entah dia bete, entah dia marah, itu sebenarnya lagi jujur banget dia ngeluarin dirinya gitu. Karena bukan masalah eksternalnya. Yang dia keluarkan adalah potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang ngedebat mulu gitu ya, ngerasa benar mulu apa, itu cuman lagi nunjukin dia gitu kira-kira. Nah biasanya karena kitanya nggak sadar, kita jadi baper juga sih gitu. Ada orang ngejelekin kita, kita ngerasa dijelekin gitu. Padahal siapapun yang menjelekan kita, ya dia cuman lagi ngeluarin sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jadi sebetulnya kata-kata seseorang, komentar seseorang, apapun lah yang dia lakukan, mau itu posting, itu sebetulnya menunjukkan banget apa yang ada di dalam dirinya gitu. Dan once kita paham ini ya kita ngerti bahwa oh oke. Ya itu proyeksi sih sebenarnya gitu. Gitu ya. Jadi nomor satu, kita sadari dulu bahwa kenapa penting untuk selalu dalam tanda petik ya memperbaiki akhirat. Karena akhirat itu adalah inner self kita. Dunia itu adalah eksternal diri kita gitu intinya. Ya, nah saya mau ngegambarin gini. Ya katakanlah ini kita gitu ya. Kita tuh ngelihat sesuatu yang di luar, itu bukan apa yang di luar ke dalam sebetulnya. Tetapi di sini kita udah punya proyektor gitu. Jadi anggap aja kalau kita nonton bioskop gitu ya teman-teman, ibu bapak. Si proyektor ini, dia memproyeksikan semua film ke layar gitu kira-kira. Jadi si layar ini cuma nerima apa yang diproyeksikan oleh sang proyektor gitu. Clear ya? Makanya layar itu intinya adalah benar-benar cuma refleksi gitu. Makanya kita ngelihat siapa, kita menilai siapa, itu adalah reflecting self sebenarnya. Dan nanti kita ngerti bahwa siapapun yang datang ini hanya untuk menyadarkan gitu. Makanya ini disebut pesan. Pembawa pesan. Jadi nanti kita sadar begitu kita ngelihat orang marah dan kita benci apa, itu pesan loh. Kalau kamu masih ngelihat kebencian di luar, berarti ada kebencian di dalam dirimu gitu. Begitu kamu masih ngelihat hal yang buruk di luar, berarti ada keburukan di dalam dirimu gitu. Karena kenapa? Ini semua pesan gitu. Makanya we are all messenger. Kita saling memberikan pesan. Maka poin pentingnya adalah disuruh ikro kan. Apa sih pesannya? Karena nanti yang datang ke kita pasti sesuai dengan frekuensi. Nggak mungkin nggak sesuai sama frekuensi. Karena semuanya, kita ini kan dalam konteks kehidupan itu semuanya cuma vibrasi kan. Nah dalam sebuah gelombang ini ada frekuensi yang atas, tengah, bawah. Yang datang ke kita itu pasti like attract like gitu. Frekuensi yang sama pasti akan didatangkan gitu kira-kira. Maka kan kalau kita bicara masalah energi, ada orang energinya besar, tapi frekuensinya kecil. Frekuensi semakin rendah,
pasti dia lebih melekat kepada daya benda gitu kira-kira. Makanya jangan salah gitu ya, setiap benda punya energinya. Contoh, kita ngelihat apa misalnya mobil mewah gitu, gimana banget gitu, ada attraction di situ gitu. Tapi ketika itu menjadi sebuah kebendaan, tertarik kepada sebuah kebendaan, melekatnya jadi ke bawah gitu. Akhirnya dia melekat kepada harta, jabatan, atau apapun lah yang concernnya adalah benda banget gitu. Maka semakin frekuensinya rendah, semakin memadat. Nah, semakin memadat itu kalau bahasanya semakin duniawi gitu kira-kira. Maka nanti semakin dikontrol oleh yang kebendaan fisikal gitu. Makanya kalau pakai dalam tanda petik, bukan memiliki uang, tapi dimiliki sama uang gitu misalnya. Akhirnya jadi dominasi, jadi Tuhan deh gitu. Gitu ya. Nah pelan-pelan nanti naik, nanti naik, nanti naik, nanti naik, nanti naik gitu kira-kira. Nah artinya kalau kita berbicara dalam concern ini, berarti segala sesuatu apa yang kita vibrasikan, itu akan tertampak pada layar apa yang terjadi pada diri kita gitu. Gitu ya. Jadi pelajaran pertamanya adalah semua tuh pesan. Ini nomor satu nih. Siapa yang datang ke kita hari ini, kita dapat message apa, kita kena sesuatu apa, semuanya aja. Itu pasti reflecting dari dalam gitu. Dan semuanya adalah pesan. Nah, yang menarik adalah ketika kita tidak membaca pesannya, kita akan mengulangi refleksi yang sama gitu. Jadi kasaran kata, lupa bahwa film di layar itu datang dari proyektor. Kita tuh pengen ngerubah filmnya, pengen ngerubah dramanya, tapi proyeksi yang disampaikan ke layar, ininya nggak diupdate gitu loh, Bu, Pak. Makanya hidupnya pasti penuh dengan drama yang berulang-ulang. Kenapa? Karena ya film yang diputarnya itu lagi kok gitu. Gitu ya, drama yang dalam tanda petik diproyeksikannya itu lagi gitu intinya. Makanya kalau di dalam proyektornya ini penuh dengan love misalnya, ini kita akan melihat di luar juga full of love gitu intinya. Tapi kalau di dalamnya penuh dengan hatred, benci, yang di luar juga jadi benci gitu. Ini orang yang sama, bisa kadang-kadang love, bisa kadang-kadang benci gitu nggak kira-kira? Dan itu sebetulnya bukan datang dari luar sih gitu. Tapi dari gimana kita melihatnya gitu. Gitu ya intinya. Nah karena sebagian besar yang dilihatnya itu adalah vibrasi rendahnya as a physical. Gitu ya, nanti kita ngerti. Makanya nanti kenapa dalam tradisi Islam nomor satu disuruh syahadat gitu. Karena kalau kita bukan ngelihat fisiknya, tapi juga kita ngelihat esensinya, di situ pasti kita akan less judgment gitu. Kan kalau kita bicara tentang bocornya energi karena kita menilai gitu. Dalam konteks menilai, ya pasti semuanya udah punya penilaian kita masing-masing gitu. Jadi bahasa gampangnya, kita sangat jarang melihat apa adanya. Tapi kita melihat dari proyeksi yang seharusnya kita paksa keinginan kita terhadap apa adanya gitu. Akhirnya jadi ekspektasi gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kita ngelihat segala sesuatu tuh nggak netral tanpa disadari ya. Karena begitu terproyeksi, ininya udah nggak netral nih. Karena dalam sebuah proyektor kita, di proyektor ini datang dari mana? Nomor satu, belief. Program. Nilai. Karakter. Udah tuh, ini semua yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya kita bisa menjelekkan orang lain karena kita udah punya program yang bagus tuh gitu. Jadi judgment. Apalagi kalau kita berbicara tentang belief yang lebih dalam, let's say misalkan religion. Kok gampang banget mengkafirkan orang gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai sama kriteria yang aku tahu. Padahal nanti kita ngerti bahwa setahu-tahunya aku, lebih banyak yang aku nggak tahu, yang justru bahkan malah ketika kita melimitasi si proyektor kita di level tertentu, nggak mau dinaikin lagi, ya udah, kita akan looping di drama yang sama gitu intinya.
Maka dengan sedikit merubah cara pandang kita, kita akan melihat dunia yang berbeda gitu kira-kira. Sama kalau kita cerita ulang-ulang ya. Kalau kita pakai kacamata hijau, yang kelihatan semua pasti hijau gitu. Kalau kita ngelihat di halaman rumah, kelihatannya kotor semua. Oh, jangan-jangan bukan halamannya yang kotor, tapi kaca jendelanya yang kotor gitu. Makanya melalui penglihatan ini, semua terproyeksi dari dalam tanda petik si akhirat ini gitulah kira-kira dalam tanda petik ya. Maka begitu ininya nggak diupdate, yang di luar pasti akan looping dengan hal yang sama gitu. Dan tendensi kita pasti pengen nyalahin faktor eksternal. Nah, tendensi pengen nyalahin faktor eksternal itu ada di kolektif soul di level paling rendah namanya amarah gitu kira-kira. Makanya kalau orang di level amarah, dia nggak ngerubah dirinya, dia pengen selalu merubah faktor eksternal dan itu nggak berhasil aja. Yaitu pengalamannya Rumi salah satunya gitu ya. Wah, pengen ngerubah dunia, lebih baik lagi gitu. Padahal ternyata dia pengen ngerubah film di luar dirinya tanpa ngerubah atau ngeganti film di dalam dirinya gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita udah mulai sadar dulu gitu ya. Nah, kalau di bukunya Eckhart Tolle yang namanya The Power of Now, proyektor di dalam diri ini disebut primary reality. Jadi kita udah punya primary reality aja, udah punya penilaian, udah punya program, udah punya standar gitu aja. Maka ngelihat sesuatu pasti dibandingin dulu sama primary reality. Begitu ada pembanding lebih baik atau lebih buruk, di situ ada judgment gitu. Begitu lebih baik memuji, begitu lebih buruk menghina gitu. Jadi kita hidup hanya memuji, menghina, memuji, menghina, memuji, menghina. Tapi kita nggak pernah ngelihat dalam konteks yang namanya netral gitu. Padahal kalau kita dalam kondisi netral, baru kita bisa masuk ke pesannya. Makanya begitu kita menyaksikan tanpa menilai, kita baru bisa belajar gitu. Kita masuk ke pembelajaran aja udah pakai program, bawaannya udah mau nyalahin gitu. Terus pelajarannya gimana mau masuk gitu kira-kira. Makanya kalau istilahnya, kalau mau belajar, gelasnya dikosongin dulu gitu. Artinya apa? Primary reality-nya dinetralin dulu. Artinya apa? Ya udah, apapun yang nanti kita dapat, nggak usah dibandingin dulu. Karena kenapa? Siapa tahu di situ ada pesan yang penting gitu. Sementara kalau si primary reality-nya full nih, begitu orang dengar gini, kayaknya nggak cocok deh sama ini. Ini kayaknya nggak sama deh sama yang itu. Jadi 1 jam belajar, dia cuman sibuk untuk menganalisa, sibuk untuk benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Pesan yang masuknya nggak ada gitu kira-kira. Akhirnya dia mungkin sibuk dengan informasi, tapi nggak ada attitude yang berubah gitu. Padahal kan kalau kita mau bicara masalah belajar, bukan masalah benar sih informasinya nambah. Tapi kan yang terbaik adalah changing the attitude gitu. Ya kalau ngaji diulang-ulang tetap pelit gitu misalnya. Berarti kan pengajiannya tidak membuat dia naik level dari amarah menuju kepada mutmainah gitu misalnya. Karena begitu amarah itu pasti ada di low level of frekuensi. Membenda gitu. Memadat gitu. Makanya yang memadat itu pasti punya berat, beban, gramasi. Makanya disebut nanti jasad. Makanya nanti ini disebut materi gitu. Makanya kalau kita hidup agak berat misalnya, aduh berat banget nih hidup gitu ya. Jangan-jangan terlalu materialistik gitu kira-kira. Terlalu kepada benda gitu. Terlalu kepada the lowest frequency. Dan kalau dalam bahasa Quran nanti lowest frequency itu namanya setan kan. Saitan. Frekuensi yang tinggi itu disebut malakut gitu kira-kira. Jadi ini akan narik terus ke frekuensi rendah. Ini pelan-pelan naik ke frekuensi yang agak lebih tinggi gitu. Jadi apalagi kita bicara tentang Rahman Rahim gitu ya. Itu the highest frekuensi. Itu disebut love, Rahman Rahim gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita akan melihat cinta kalau di dalam diri kita tidak penuh dengan cinta gitu? Gimana kita akan melihat kasih sayang kalau di dalam diri kita nggak penuh dengan kasih sayang? Nggak bisa.
So itulah kenapa kalau kita dikuasai oleh hatred, yang di luar semuanya hatred aja. Kalau kita dipenuhi dengan kekhawatiran, yang di luar kayak penjahat aja semuanya gitu. Jadi akhirnya benar-benar kita dalam tanda petik ya, dihantui, dipenjara oleh apa coba? Oleh proyektor di dalam diri kita gitu. Dan kita akan muter-muter di situ ketika kita nggak bisa merubah si proyeksi dari proyektor itu gitu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita mulai ngerti kenapa dia gitu. Oh, ada apa nih di aku gitu. Maka kita adalah apa yang tertampak di orang lain. Jadi kalau orang lain ya get spot gitu ya. Nah, spot nih orang gini-gini. Tapi kita nunjuknya dia gitu. Berarti ketika kita melihat keburukan di orang lain, sadarilah bahwa kita menemukan satu keburukan baru dalam diri kita gitu. Begitu kita menemukan keburukan lagi di orang lain, that's it, saya menemukan lagi keburukan di dalam diriku. So nanti kita berterima kasih kepada siapapun yang datang karena mereka hadir untuk mengingatkan, reminding gitu. Karena nanti kaitannya reflection kok gitu. All reflection gitu. Semuanya akan kembali gitu. Makanya, kenapa kalau banyak dalam tradisi, ya apapun ya, tahu gitu misalnya, kenapa kita harus empty, kosong? Karena begitu kita semakin kosong, ruang kosong itu hanya akan selalu mengembalikan semua apapun vibrasi yang terpantul gitu. Contoh ya, contoh. Contoh nih. Si A sama si B berantem. Si A merasa bahwa yang jeleknya si B. Padahal kamu yang keluar itu datang dari primary reality-nya. PR aja ya, supaya gampang ya teman-teman ibu bapak. Yang di luar si layar itu disebut secondary reality, SR. Jadi benar ya. Kalau kita nanti lebih menyadari bahwa manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama primary reality-nya. It's called ego gitu. Udah aja. Dan ego itu selalu di dalam gitu. Makanya yang sering diulang-ulang, kalau ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Kenapa? Karena the problem is ego. The problem, your primary reality. Saya tuh pengen mereka gini, pengen mereka gitu, pengen mereka gini, mereka. Udah pasti aja, nggak akan ada faktor eksternal yang akan memenuhi 100% ekspektasi kita. Siap-siap kecewa aja. Atau kalau pakai bahasa yang agak teologisnya, jangan berharap kepada makhluk gitu. Karena makhluk pasti akan mengecewakanmu, gitulah kira-kira. Tapi kita penting mengelaborasi maksud percaya atau dalam tanda petik menaruh harapan kepada makhluk, ya artinya apa? Kalau kitanya tidak merubah primary reality, kekecewaan tidak datang dari faktor eksternal. Kitanya aja yang over expectation sebenarnya gitu. Terus kita nyangka, kamu membuat aku sakit hati. Lah gimana caranya? Karena sakit hati itu adalah bagaimana kita mengizinkan diri kita untuk sakit hati gitu. Dan kadang-kadang ininya terjadinya nggak sadar gitu. Kenapa? Saking udah kebiasaan. Anyway. Ya, nah. Si A berantem nih sama si B. Padahal yang lagi berantem itu dua-duanya adalah primary reality-nya gitu. Unik gitu. Makanya kenapa jangan jadi orang zolim? Zolim itu menyakiti diri. Ketika kita banyak menyakiti diri, itu akan menarik frekuensi juga untuk orang menyakiti diri kita, by the way. Gitu ya. Dan kita akan sadari bahwa yang paling banyak menyakiti diri kita ya sebetulnya diri sendiri sih. Dan nanti kita kembali bahwa yang paling bisa menyayangi diri kita ya diri sendiri gitu. Nah cuman menariknya kita craving love from other gitu. Duh semoga pasangan, anak, teman, pengen dan seterusnya. Sesuai dengan unrealistic expectation kita. Taunya enggak. Dan nanti setelah ngerti bahwa ya dalam tanda petik ada bahasa aku disakiti oleh pasangan, aku disakiti oleh anak, aku disakiti oleh teman, aku disakiti.
Dipikir-pikir semuanya menyakitkan ya. Dipikir-pikir lagi, oh iya ya, emang programku sih yang memilih aku untuk disakiti gitu. Jadi ternyata nanti kita ngerti bahwa kenapa aku tersakiti, berarti semua faktor eksternal yang datang ya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang masih harus diperbaiki, gitulah kira-kira. Anyway, sampai sini oke, teman-teman? Coba Bapak ya, clear ya. Mudah-mudahan ada sesuatu gitu dalam konteks, oh oke. Karena ada pepatah tuh gini, seeing is believing. Sebenarnya kebalik. Jadi kalau kita bicara seeing is believing, yang kita seeing adalah yang kita percaya, bukan kepercayaan kita yang akan kita lihat di mana-mana. Saya percaya ini nggak baik, terproyeksi semua nggak baik aja. Jadi yang menarik sebenarnya adalah believing is seeing, selesai. Karena kamu percaya, maka kamu akan melihat kepercayaanmu di mana-mana gitu. Jadi problemnya sebenarnya di mana? Di kepercayaan gitu. Dan jangan lupa ya, ini penting banget nih. Percaya bahasa Arabnya itu yakin. Bukan iman, bukan. Karena kalau yang namanya iman itu satu akar kata dengan aman. Iman itu artinya tenang. Jadi orang yang beriman adalah orang yang jiwanya tenang. Cuman memang agak aneh sih rukun iman jadi percaya kepada Allah. Kalau yang namanya percaya atau yakin, ini belum tentu dialami dalam bentuk yang namanya experience gitu. Makanya kadang kalau percaya tanpa experience, ini jadi belief system. Ilusi gitu. Maka kita penting untuk mewaspadai kepercayaan kita gitu. Apalagi ketika nanti kepercayaan nggak bersanding dengan realitas. Yang lebih bahaya lagi, menyalahkan kepercayaan orang lain gitu. Nah udah aja. Jelas ya, primary reality-nya pasti tuh penuh dengan fearness lah. Karena di situ ada belief system gitu. Dan kita tahu bahwa belief system itu ada di 95% subconscious kita, alam bawah sadar, yang otomatis gitu. Nah itulah kenapa merubah persepsi itu PR gitu. Kenapa memaafkan tuh jadi susah gitu. Ya gimana mau memaafkan orang primary reality-nya nggak mau dirubah. Salah tuh gitu. Padahal benar salah tuh relatif. Karena ya balik lagi ya tergantung dari level gitu. Makanya level paling rendah kalau udah bicara tentang benar salah aja gitu. Gitu ya. Habis gitu kita melihat kesalahan di orang lain menurut kesalahan yang kita anggap itu salah gitu. Akhirnya apa coba? Dalam sesama tradisi Islam aja kunut nggak kunut jadi berantem. Gitu. Semua syariat yang ada perbedaan jadi ribut. Padahal ya concernnya adalah dalam primary reality kan sebetulnya. Gitu ya. Nah jadi balik lagi nih. Semua tergantung dalam primary reality kita gitu. Makanya ke dalam itu penting sekali gitu. Makanya merubah faktor eksternal, bagaimana kita merubah dalam tanda petik kedewasaan jiwa sebetulnya. Makanya orang yang lebih naik dari amarah, nanti naik ke lawamah, nanti naik ke mulhamah, nanti naik ke mutmainah. Kalau jiwanya tenang, maka semua proyeksi di luar dirinya pasti cenderung tenang gitu. Dan ini pasti bolak-balik sih. Makanya kita perlu latihan gitu. Makanya yang bergejolak tuh di dalam diri kita sebenarnya. Karena di luar diri kita semua proyektor sebenarnya. Layar sih sebenarnya. Jadi nanti kita sangat beruntung, bersyukur gitu. Kalau ketemu sesuatu yang kita nggak suka, oh itu adalah bagian untuk memperbaiki si primary reality kita gitu. Karena bagian yang harus diberesin hari ini itu yang akan appear. Mungkin kalau pakai bahasa sedikit ke psikologi, luka batin lah ya. Luka batin yang harus disembuhkan itu akan berdampak kepada layar yang hadir kepada kita gitu. Sehingga apapun yang, sekali lagi ya, apapun yang terjadi di luar diri kita, itu selalu datang dari proyeksi dari apa yang kita yakin, kita tahu, program,
nilai, belief, apapun ya. Itu semua terproyeksi keluar aja. Nah, balik lagi nih. Si A berantem sama si B. Ini dua-duanya kan ribut sama egonya sebenarnya. Cuman jadi ketemu gitu. Kenapa? Karena dia ribut di ego di frekuensi 3 misalnya. Dia ada di frekuensi kepancing di level 3 juga. Dua-duanya di amarah gitu misalnya. Udah tuh. Loopingnya di situ terus gitu. Akhirnya jadi saling nyalahin. Udah saling nyalahin, nanti ngomong, si A ngomong, aku tuh gini gara-gara dia gitu. Jadi victim nggak? Victim, korban. Kalau udah jadi victim of life, semua di luarnya jadi salah gitu. Nah, ketika victim dan semuanya jadi salah, kalau dalam perspektif neraka, inilah yang disebut jahanam gitu kira-kira. Semua serba salah aja. Karena ada di kelas yang namanya amarah gitu. Dan amarah ini biasanya frekuensi rendah kaitannya pada kebendaan. Maka dalam concern di sini sebisa mungkin ya amarah nggak lama-lama lah di kelas ini gitu. Meskipun ya pasti mampir-mampir sih gitu. Makanya kenapa ada kata-kata sabar? Sabar itu adalah controlling the primary reality. Itu sabar gitu. Sabar tuh kendali diri. Karena kita bisa mengendalikan diri ke level amarah maupun ke level mutmainah. That's your choice. Contoh ya. Ingat ya, faktor eksternal selalu proyeksi dari internal. Jadi kalau faktor eksternal datang, kita bisa pilih mau di mutmainah atau di amarah, terserah. Mau keep calming, damai, atau mau jadi angry atau penuh dengan hatred. That's your choice juga gitu kira-kira. Cuman maaf nih, karena kita jarang hadir utuh di sini saat ini, begitu eksternal yang datang kita udah nggak suka, kita kehilangan momen untuk memilih. Pilihannya jadi nggak ada. Free will kita jadi nggak aktif. Auto switch kemana? Ke angry, ke marah. Jadi habits nggak? Iya. Jadi karakter nggak? Iya. Jadi apa yang kita lakukan ulang-ulang nggak? Iya. Jadi program gitu. Terus ngomong, aku tuh orangnya pemarah gitu. Padahal bukan pemarah sih sebetulnya. Karena dia nggak punya waktu untuk memilih antara saya mau marah atau tenang. Antara saya mau marah atau damai atau bahagia, choices gitu. Nah ini kan nanti berbolak-balik nih. Getaran-getaran, gelombang-gelombang atau yang disebut dengan yang namanya ya, balik lagi ya, pergerakan jiwa lah gitu kira-kira. Ini gelombang air atau gelombang danau yang kalau pernah kita bahas bahwa reflection dari gunung adalah tergantung dari danaunya tenang atau tidak gitu. Kebayang nggak kalau kita high voltage terus? Once kita di high voltage terus, dalam kondisi tubuh fisik aja, ini pasti di fight or flight. Pasti di situ terus gitu. Dan kalau di fight or flight, kita nggak punya kesempatan untuk repair and growth. Nggak ada pertumbuhan, mau itu sel atau apa dan seterusnya gitu. Makanya begitu stressing pointnya tinggi, mentalnya dalam tanda petik secara emosionalnya nggak baik, itu akan mempengaruhi ke faktor fisik, jadi psikosomatis gitu misalnya. Drop aja. Nah artinya ketika kita mengalami ini semua, ya jadi lebih make sense lagi bahwa semua musibah yang datang ke kamu, itu tergantung pilihanmu. Dah selesai. Jadi kalau di satu saat saya cuma punya pilihan marah, malah marah yang akan saya pilih terus menerus. Karena di saat itu dianggap bahwa nggak ada pilihan lain. Kenapa? Ya calmingnya ketutup tuh sama egonya. Berarti ketika orang tertutup calmingnya, ketenangannya, kebahagiaannya, ya tertutup bahasa Arabnya disebut tercover. Jadi kafir gitu. Maka ketika tertutup, ya kembali tuh. Yang akan diproyeksikannya itu lagi gitu. Makanya mungkin orangnya beda, tapi masalahnya itu lagi. Suasananya beda, tapi emosionalnya di situ lagi.
Yang akhirnya dia ganti tempat, dia ganti orang, dia ganti suasana, tapi dengan frekuensi yang sama, mau dimanapun kita akan menemukan frekuensi yang sama gitu kira-kira. Nah disitulah kenapa disebut dengan yang namanya kalau kita ngomongin kekal mereka di dalamnya. Jadi kalau kita bicara di level tinggi disebut surga, di level rendah disebut neraka, orang yang kekal di neraka adalah dia gonta-ganti tempat di frekuensi yang sama, tapi dia tetap ngeluh di tempat yang sama, itu lagi gitu. Makanya justru malah pindah orang, pindah tempat, pindah apa, dan lain-lain. Ingat waktu saya cerita teman-teman ibu bapak tentang toxic relationship ya gitu. Ada orang kerja di perusahaan A ngomong, aku tuh teman-teman kerjanya toxic, pindah ke B. Di B, toxic lagi, pindah ke corporate C. Sama, sampai 10 corporate baru sadar, oh yang toxic gue, ternyata gitu saya gitu. Bukan lingkungannya gitu. Nah akhirnya ketika kita nyalahin lingkungan, nyalahin circle-nya, circle aku tuh toxic, tar dulu nih, jangan-jangan yang toxic bukan circle-nya gitu misalnya. Jadi yang disalahin circle-nya gitu. Tapi anyway balik lagi ya, semua circle pasti ditentukan sama frekuensi juga sih gitu. Jadi kalau kita udah balik lagi ya, ini penting banget. Yang kedua adalah spot point. Kita sama-sama belajar nih. Karena kita paling jeli sama kesalahan orang lain. Oh dia gini banget, begitu dia gini banget, that spot point. Ternyata itu aku banget gitu. Apa yang kita temukan kesalahan di orang lain, udah pasti proyeksi dari film di dalam diri kita. Berarti thanks to siapapun yang kita spot sebagai image gitu. Karena mereka mengingatkan kita bahwa itulah proyeksi diriku gitu sebenarnya. Makanya saya kasih judul ini tuh sebetulnya kamu adalah aku yang lain gitu. Karena di dalam dirimu kamu menemukan dari primary realitiku gitu. Dari apapun yang aku proyeksikan gitu kira-kira. Sehingga ketika tahu, oh iya ya, pengen ganti drama, nggak mau di drama ini, apa yang diganti diri. Balik lagi nih Rumi tuh keren banget sih ya. Waktu aku pintar, aku pengen ngerubah dunia, tapi begitu aku bijaksana, aku cukup pengen ngerubah diriku aja sih gitu. Karena ternyata mengubah diri itu justru impact kepada eksternal yang disebut dengan yang namanya dunia gitu. Contoh ya, ini proverb Cina juga sih. Semuanya pengen ngerubah anaknya misalnya, pengen ngerubah tetangganya misalnya, pengen ngerubah kakaknya misalnya, pengen ngerubah pasangannya. Nggak berubah-berubah, ya iyalah. Dia pengen merubah sesuatu, tapi dianya ada di frekuensi yang sama gitu. Tapi menariknya begitu frekuensinya naik, dia akan memvibrate sesuatu yang berbeda gitu. Kan frekuensi naik apa coba? Titik dari apapun yang terjadi. Attitude kan? Dengan perubahan perbedaan perilaku, ini message besar banget gitu. Makanya semakin naik atau semakin tinggi frekuensi, semakin berubah attitude. Ini kalau dalam perspektif Lailatul Qadar disebut memasuki area ganjil. Contoh, sebelum ikut belajar, sebelum rajin meditasi gitu, ini ibunya cerewet banget gitu misalnya. Tapi begitu Ramadan, kok jadi nggak cerewet ya? Ganjil tuh gitu. Karena ada changing attitude di situ gitu. Pasti keganjilan ini juga akan tervibrasi dan akan dirasakan oleh sekitar gitulah kira-kira. Makanya teman-teman, ibu dan bapak kita penting untuk berhati-hati sama orang calm. Itu energinya gede banget gitu. Santai, makanya kalau Bruce Lee bilang, be a water dia bilang. Orang calm tuh netral gitu. Kayak air lah gitu. Gitu ya, air tuh lembut, tapi dalam potensi tekanan tertentu bisa ngancurin sesuatu gitu. Tapi di satu sisi dia bisa menempati semua ruang gitu. Gitu ya, makanya once more higher frekuensi, ini makin ke atas gitu ya, itu tuh concernnya adalah bagaimana si calming itu tuh puncaknya nanti adalah full of compassion pasti kasih sayang.
Makanya naik ke atas tuh progresinya adalah melepaskan kebendaan. Makanya kenapa di takwa nomor satu suruh sedekah gitu misalnya. Sedekah tuh artinya adalah melepaskan attachment kepada frekuensi rendah, kebendaan gitu. Poinnya apa? Ningkatin frekuensi sih sebenarnya. Karena begitu nggak terlalu melekat ke frekuensi yang rendah, tanpa sadar, gampangannya aja ya, kalau pelit kita berkurang, faktor pengendalian emosi pasti naik gitu. Pasti aja. Karena begitu pelit itu hadir, merasa memilikinya tinggi. Kalau merasa memilikinya tinggi, berarti attachment-nya juga tinggi. Kalau attachment-nya tinggi, nah biasanya dropping ke frekuensi rendahnya juga tinggi, gitu kira-kira. Makanya makin atas tuh makin calming gitu, makin relax gitu. Confident gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa, oh oke, my true self, diriku yang sejati, ya bukan yang aku anggap itu aku gitu. Bukan apa yang dia miliki, bukan pengetahuan dia, bukan jabatan dia. Tahu bahwa itu semua adalah kejadian yang dinamis, pasti akan lepas suatu saat nanti gitu. Kan nothing lasts forever gitu ya. Semakin melekat kepada kondisi tertentu, semakin gak mau lepas kepada kondisi itu. Maka apa yang ditolak, pasti semakin menguat. Semakin takut itu, semakin kejadian dalam tanda petik. Nah, itulah kenapa puncak dari semuanya, kita nggak bisa ngelawan sih dari semua yang terjadi dalam bentuk yang namanya realitas gitu intinya. Berarti kan kunci utama dari semua ini apa sih? Acceptance. Bahasa di Qur'annya acceptance itu adalah ikhlas. Ahad, satu kesatuan deh semua gitu. Dan begitu kita ikhlas, kita merubah mengganti proyeksi di dalam yang asalnya jelek, baik. Oh ternyata bukan jelek baik sih. Belum ngerti aja gitu. Ternyata emang beda aja sih gitu. Bukan jelek, beda, udah gitu, beres. Ternyata bukan dia yang salah, beda aja sih. Kan beda belum tentu salah gitu. Gitu ya. Belum nanti ketika judgment, nah ini kan yang paling bahaya nih ya. Dalam konteks ketika kita tidak menaikkan frekuensi, nggak ngeganti proyeksi, salah satu penyakit yang paling bahaya itu sombong tuh. Udah aja. Karena kalau udah sombong, ngerasa benar. Makanya diulang-ulang kenapa waktu Nabi Muhammad ditanya simply jawabannya singkat, padat, jelek gitu ya. Ditanya gini, ya Rasul, sebenarnya orang yang salah tuh yang gimana sih? Gampang kata Nabi Muhammad. Satu sih, kalau dia udah ngerasa benar, udah pasti salah aja. Karena begitu dia udah ngerasa benar, nanti akan menuju kepada ngerasa paling benar. Kalau udah ngerasa paling benar, proyeksinya udah nggak mau diganti, udah aja. Semuanya salah. Dan kalau udah semuanya salah, dia jadi victim of life. Drain energi aja udah. Pasti dia nyari kemana, nggak akan sembuh aja dalam tanda petik. Karena berharap bahwa faktor eksternal yang berubah gitu. Aku tuh disakiti oleh, tanpa sadar. Yang menyakiti dirinya adalah proyeksi yang dia buat sendiri gitu kira-kira. Nah, ibu bapak teman-teman dalam terminologi ini, orang yang menyakiti diri gara-gara proyeksinya, itulah disebut orang-orang yang zolim gitu kira-kira. Zolim itu artinya dari kata zulmat, gelap gitu. Nggak ada end light di situ gitu. Maka begitu zolim pasti tanpa sadar pertama kali dia sering menyakiti dirinya. Pasti aja. Dan itu refleks. Gitu. Dan itu nanti outputnya pasti ke frekuensi juga sih gitu. Makanya kalau orang nggak mau ngerubah diri, frekuensinya, vibrasinya, dia akan looping di fiha abada, di lingkungan itu aja terus gitu. Ya balik lagi ya, kalau ada kata-kata dia akan ada di neraka selama-lamanya, contoh-contoh ya. Nih, 11.106. Supaya kita lebih ngelihat ini lebih luas gitu ya. Jadi nanti kita ngerti beneran gitu bahwa life is our making. Dah. Hidup kita tuh our rules lah gitu kira-kira.
Apa yang kita pilih kembali ke kita, apa yang kita tentukan kembali ke kita gitu. Jadi emang nggak bisa nyalahin siapa-siapa sih pada akhirnya gitu. Ya cuman ya balik lagi ya, kan kebanyakan nggak paham. Jadi ya udah. Dan bumi memang tempat di mana semua frekuensi itu menyatu dalam sekolahan ini gitu. Jadi di bumi dari frekuensi paling rendah sampai paling atas ada gitu di sekolahan ini. Untuk kita jiwa kita sama-sama belajar gitu. Oke. Di 11.106 ini saya balik dulu ke 13.35 ya supaya kita ngerti tentang perumpamaan gitu. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa tuh. Jadi udah perumpamaan surga tuh jannah. Jadi surga tuh kalau dalam bahasa Sanskrit dari sparga itu sesuatu yang enlight, penuh dengan cahaya. Jannah tuh ada dua sih, bisa diartikan kebun atau jan atau sesuatu yang hidden, tersembunyi gitu. Beyond lah bahasanya. Jadi kalau kita udah bisa melihat beyond dari physical, yang kita lihat sebetulnya adalah ruh gitu. Yang kita lihat sebetulnya adalah esensi yang sama. Cuman beda merek aja sih, tapi dua-duanya mineral water gitu. Nah kalau orang di surga udah nggak sibuk mau itu aqua amidis, ya tahu haus cuman minum mineral water. Udah calming gitu hidupnya, nggak sibuk gitu. Gitu ya, artinya dia melihat sesuatu yang hidden gitu. Ya, makanya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa, takwa tuh waspada. Salah satu menurunnya energi, frekuensi salah satunya gitu ya, energi ya seiring lah ya, itu pikiran. Jadi orang yang takwa adalah orang yang waspada sama pikirannya sendiri gitu. Ingatnya kita nggak harus mengiyakan semua pikiran, enggak. Nah pikiran itu juga ada output dari sayatin setan gitu. Gitu ya, nggak harus diiyahin semuanya, enggak. Perasaan gitu. Jadi benar-benar waspada gitu. Karena kalau kita sadar bahwa setiap hari kita terhijack oleh emosi, kita ngomong tuh nggak mikir dulu gitu. Karena emosi keduluan yang keluar gitu. Udah emosi duluan keluar, vibrasi negatifnya udah keluar, baru sadar. Ya ampun, tahu gitu jangan ngomong gitu. Udah kadung, keluar. Pasti masuk, balik lagi kan? Nggak bisa enggak, ada konsekuensi di situ gitu. Nah nanti tapi jadi belajar gitu. Oh kemarin ngomong dulu baru mikir. Nah sekarang mungkin saatnya hening dulu baru ngomong gitu. Makanya kenapa dalam tradisi Islam ada sholat 5 waktu untuk latihan jeda gitu. Supaya yang dikeluarin, yang diproyeksikan itu jadi takwa, wise gitu. Gitu ya, makanya ada jeda dulu gitu. Kosong dulu gitu. Nah, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang waspada ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya. Berarti kan kalau orang yang gini tuh semuanya flowing gitu. Ngalir aja. Jadi kalau semuanya udah mengalir, oh iya ya. Ini semua hanya aliran semesta kok gitu. Ini harus datang, nanti juga lewat. Ini harus datang, nanti juga lewat. Ini harus datang, nanti juga lewat gitu. Makanya rumus mengalir dalam surga, mantranya, ntar juga lewat gitu. Begitu ini datang, ntar juga lewat. Karena ini semua momentary. Tapi begitu melekat kepada momen yang kita nggak suka, udah. Fiha abadanya nanti di neraka gitu kira-kira. Akhirnya apa? Terkontrol oleh, balik lagi tuh, the primary reality tadi. Si proyeksi gitu. Belum nanti kita mampir ke folder cemas. Sering lagi khawatir. Tahu gitu dulu, udah. Nanti gimana? Udah. Jadi kalau direnung-renungin lagi, kita tuh jarang hadir di sini. Kita hidup di kepala kita gitu. Which is itu ilusi. Dan kita menghabiskan waktu di situ gitu. Makanya umur pun 100 kita nggak hidup selama itu sih gitu. Sadarnya nggak lama sih gitu. Karena ya terombang-ambing oleh si primary tadi tuh. Dalam konteks ketika kita ngikutin past, future. Past, future. Padahal life is always now gitu. Di sini saat ini gitu. Dan nanti balik lagi, ya nggak apa-apa. Ya semuanya memang penting untuk menjadi pembelajaran dalam kurikulum di kehidupan kita saat ini gitu.
Buahnya tak henti-henti sedang naungannya demikian pula. Ya iyalah. Kita dapat masalah, fokusnya di solusi, dapat buah, keluar buah dalam tanda petik, dari akar keluar buah, solusinya ada. Kenapa? Karena yang kita lihat solusinya. Coba kalau dapat masalah. Nomor satu ya, orang dapat masalah gini. Kenapa harus aku yang gini? No, disalahin jadi victim. Kenapa nggak tetangga yang gini sih gitu? Kenapa nggak orang lain yang gini sih gitu? Satu. Aduh, aku mendapatkan kesialan. Di masalah lagi. Aku mendapatkan hal buruk. Udah gitu nyalahin Tuhan lagi. Tuhan lagi mengazab. Tuhan disalahin gitu. Apa urusannya? Orang yang datang ke kamu sesuai dengan apa yang kamu vibrasikan. Jadi looping di proyeksi yang sama, even nggak nyari solusi gitu. Jadi akhirnya victim terus gitu. Aduh, udah lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi. Ingat ya, ngeluh tuh energi loh. Dan pikiran kita tuh hidup loh. Begitu kita berpikir negatif gitu misalnya, kan it's alive ya. Hidup terus gitu. Ibu bapak jangan lupa nih, ini diulang-ulang. 1 jam kita punya 3.000 pikiran. 75%-nya negatif thinking, coba renungin deh. 95%-nya pengulangan. Pikiran hari ini datang dari pikiran kemarin datang dari pikiran minggu lalu datang dari pikiran tahun lalu. Jadi kalau disadarin lagi, saya nggak pernah ngubah pikiran ya, makanya hidupnya di level itu mulu gitu kira-kira. Gitu ya, makanya nggak ada kenapa fiha abada, kenapa selama-lama dalam tanda petik ya, ini selama-lamanya juga perumpamaan sih. Ya karena kita yang ngebuat itu gitu. Kita yang membuat diri kita looping di tempat yang sama gitu. Gitu ya. Makanya buahnya tak henti-henti sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang takwa. Sedang tempat kesusahan bagi orang yang tertutup tadi tuh, primary reality-nya ketutup, ya nar itu panas. Api gitu. Gimana sih suasana panas kan nggak enak ya dalam tanda petik ya. Nar gitu. Tapi kan kita juga udah bahas ya. Ingat ya, neraka itu panas. Panas bukan untuk menyiksa, bukan. Dalam perspektif kesadaran ini. Panas itu untuk mematangkan. Sama kayak beli steak, kalau mentah nggak enak, harus di-grill dulu, dipanasin dulu. Begitu dipanasin, udah well done, baru enak. Nah, emang kita juga harus melalui tahapan panas sih, gitu mau nggak mau, gitu. Jadi kalau sekarang bilang, aku takut ke neraka, nggak usah takut, udah sering sih kayaknya gitu. Marah-marah mulu, kesel mulu, gitu, benci mulu, gitu. Aneh gitu, nggak mau pada ke neraka, tapi tiap hari ada di neraka gitu misalnya. Kan unik ya. Nah, makanya kalau udah dikasih tahu ini perumpamaan, ini kan wilayah jiwa sebenarnya. Ya tempatnya mah di sini-sini juga gitu. Kan tubuh fisik tuh tempel ya. Tubuh fisik kita tuh masjid gitu. Tempat ibadah sang jiwa gitu. Maka Masjidil Haram tuh tubuh kita gitu. Maka ketika si tubuh ini tempat kita melakukan semua activity ya apapun ya dalam kurikulum hidup, yang nggak bisa lepas antara tubuh sama jiwa kita gitu. Nah berarti kalau kita ngomongin tempatnya di mana, ya nggak ada lagi lah. Karena tubuh adalah kuburan bagi jiwa. Jadi kalau dengar siksa kubur, ada orang yang kebanyakan bete, ya tersiksa jiwanya, ya itu siksa kubur sebenarnya gitu. Itu ya, jadi kita mungkin nggak menyadari concern ini karena kebanyakan nanti di akhirat, nanti di surga, nanti di neraka. Kalau ngomongin Quran kan bukan nanti ya. Semua apa yang di Quran kan now gitu. Saat ini gitu kira-kira. Makanya happy nggak usah nunggu nanti. Neraka juga udah ada sekarang gitu. Karena semua terjadi right here, right now gitu. Anyway, nah di 11.106 itu ada kalimat gini. Adapun orang yang celaka, maka tempatnya di neraka. Gitu. Ya, di low frekuensi gitu.
Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nggak enak nafasnya gitu. Makanya salah satu checking kemutmainahan jiwa, dicek nafas. Karena begitu marah pasti, nah gitu. Calming lagi, turun. Makanya salah satu pintu gerbang masuk untuk ke wilayah brainwave kita ke theta, meditasi, lewat nafas. Gitu ya, karena nafas ini adalah sang hidup kan. Gitu. Nafas itu yang mengikat antara jasad dan jiwa. Pengikatnya ya nafas. Ya kalau nggak ada nafas, udahan tuh, gitu ya. Nah, di 107-nya dibilang, mereka kekal di dalamnya. Ini yang disebut holidina fiha abada. Kenapa? Programnya nggak diganti. Bikin masalah di level of thinking 3, selama 5 tahun level of thinkingnya nggak naik. Pengen ada perubahan, ya nggak bisa lah. Ya balik lagi kata Einstein sih, insanity, gila adalah berharap hasilnya beda, tapi ngerjainnya itu-itu mulu. Nanam cabe, tapi mimpi pengen punya durian gitu. Ya nggak bisa. Orang nanamnya cabe gitu. Habis itu banyak doa lagi, nanamnya cabe, ya Allah tumbuhkanlah durian. Ya nggak bisa, orang hukumnya begitu gitu. Kan bukan di situnya poinnya gitu. Tapi kembali kepada, ya balik lagi tuh, ketika kita menyadari semua dalam kesatuan hukum, bukan apa yang dalam tanda petik ya, kalau kita bicara. Sekali lagi ya, semua proyeksi di luar adalah apa yang kita lakukan gitu. Saya tuh pengen dibaikin sama orang, kenapa orang nggak baik ya sama saya? Tanpa sadar dianya juga julid mulu gitu sama orang lain, jahat mulu sama orang lain, ya nggak bisa. Karena kan the golden rules-nya adalah lakukan sesuatu yang orang lain ingin lakukan ini kepadamu gitu. Hukum ya, ini nggak bisa lepas gitu, mau agamanya apa, suku bangsa, pasti kejadian gitu. Makanya ya semesta kan nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, karena dia punya hukum gitu. Nah, saya bilang, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki, ya kecuali kalau kamu merubah pikiran, ya berubah juga state of thinking-nya gitu. Pun sebaliknya, adapun orang yang bahagia, tempatnya di dalam surga. Full of light gitu. Selama ada langit dan bumi. Balik lagi. Kalau kamu ngerubah mindsetnya ya akan neraka lagi. Jadi bolak-balik gitu sebetulnya. Nah sekarang penentu kita ada di surga di neraka. Berarti kan bukan mau masuk surga sebetulnya. Mau menciptakan surga nggak gitu. Mau menciptakan neraka nggak gitu. Berarti kenapa disebut baiti jannati, surga adalah rumahmu gitu misalnya. Kan tergantung kita ada di level kesadaran mana nih. Ketika kita melakukan sesuatu dalam sebuah activity keseharian gitu kira-kira. Itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan once kita mulai ngerti tentang the law of reflection, semuanya adalah refleksi. Jadikanlah semua refleksi apapun untuk mengingat diriku gitu. Karena pasti semuanya messenger, pembawa pesan gitu. Dan kita lagi hidup di dunia pesan kan. Di bumi ini kan semuanya saling membawa pesan gitu. Dan pembawaan pesan itu, messenger tukang pos semesta itu lagi mau ngingetin siapa diri kita gitu. Jadi sekali lagi ya ini penting nih bisa dijadiin rumus sih. Ketika kita nge-spot kejelekan orang lain, hop dulu nih ya, jeda dulu. Itu pasti ada di dalam diri kita kejelekannya. Sok ya, kalau mau dicoba tentang law of reflection, pilih satu orang, cepat banget, tulisin 3 hal yang nggak suka dari orang itu. Pasti ada di dalam diri kita, pasti aja. Dia tuh gini banget, gini banget, gini banget. Cek lagi, pasti ada dalam diri kita. Terus tapi sebaliknya, apa yang kamu suka dari orang ini? Pasti juga ada dalam diri kita. Karena semuanya pasti ada yin yang. Maka dalam hitam pasti ada putih, dalam putih pasti ada dalam hitam. Di dalam putih pasti ada hitam, gitu.
Gitu ya. Maka jangan over-over benci-benci banget, jangan over-over suka-suka banget, jangan di tengah-tengah aja gitu, biasa aja gitu. Karena pasti rawan kecewa sih gitu, pasti aja. Ya, oke ya teman-teman, ibu bapak ya. Nah, kita ke 5723 sekarang kalau gitu. Jadi gini, ini salah satu konklusinya. Dari 20 ya. Nah, supaya kita santai gitu. Bahasanya juga udah alam tuh kamu paham banget dong ini gitu ceritanya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Udah jangan baper-baper amat lah gitu. This is only the game. Cuman yang selalu diulang-ulang juga ya, permainan yang nggak bisa dilakukan dengan main-main. Karena kalau kita mau bermain, harus menjadi utuh hadir 100%. Be a good player. Contoh, ngajak tenis ke teman, permainan tenis. Tapi temennya tuh main-main gitu, nggak fokus, kan nggak asik ya. Tapi kalau dia bermain hadir, tektokan mainnya asik gitu. Jadi memang permainan sih, tapi jadilah pemain yang hadir utuh gitu. Karena dengan kita hadir utuh, kita benar-benar akan masuk ke dalam permainan itu untuk apa? Awake, sadar gitu kira-kira. Gitu ya. Makanya ya kalau kita bicara semua kehidupan itu adalah bermain gitu, asik sih sebenarnya. Maka bukan work for piano, tapi play piano gitu. Bermain, mengalir gitu. Gitu ya, makanya kalau Alan Watts bilang bahwa life is play. Semuanya adalah permainan. Begitu kita enjoying the game, nah, karena kita ngerti gamenya untuk apa gitu. Anyway, gitu ya. Jadi yang namanya permainan ada menang kalah, ada di atas di bawah gitu. Ya nggak bisa di atas mulu. Kalau di tradisi Jawa disebut cakra manggilingan gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau jadi poros, ya udah sih gitu. Itu kan makanya kalau dalam Islam itu disebut jadilah umat pertengahan gitu. Nggak look up, nggak look down. Biasa aja gitu. Menarik sih ya, kita tuh diajarin jadi biasa aja gitu. Gitu ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Melalaikan lagi. Jadi lupa lagi, jadi lupa lagi, jadi lupa lagi gitu ya. Yang kita semua mengalami lah. Kan kita semua barengan belajar gitu ya. Itu lagi kita belajar tuh awake banget gitu. Nanti realitasnya lupa gitu. Ya udah sih, nggak apa-apa juga ya. Yang penting kita mengalami gitu. Dan terus meningkatkan program yang tadi gitu. Makanya kan taklim tuh penting ya. Taklim tuh berbagi pengalaman. Kita lagi taklim nih untuk saling mengingatkan, saling belajar gitu. Perhiasan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Nah, udah nggak jauh-jauh lah. Sibuknya di situ aja gitu. Kalau kita ngomongin di lowest frekuensi gitu. Gitu ya. Karena ya balik lagi itu bagian dari hidup sih. Bukan untuk dilepasin, bukan, tapi untuk disadari gitu. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur gitu. Dan di akhirat, nah di akhirat tuh lebih kesadar gitu. Di situ ada impact ampunan dan keridoannya. Artinya apa? Kalau kamu merubah di dalam dirimu, kamu akan merubah situasi dirimu, hidupmu gitu. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Iyalah, gimana mau nggak menipu orang yang di luar tergantung di dalam diri kita, di mana kita yang nyalahin terus di luar, padahal film proyeksinya datang dari dalam gitu. Kan menarik gitu sebetulnya. Gitu ya. Nah, makanya di bawahnya berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya,
Kalau kita bicara tentang ampunan itu kan berarti in returning. Mengembalikan dari frekuensi kita yang super tinggi, sekarang lagi turun, balik lagi gitulah kira-kira. Jadi detachment-nya pasti ada di situ. Judgment-nya pasti berkurang, gitu kira-kira. Nah maka, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan semuanya itu dalam proses sistem. Gitu. Jadi apa yang terjadi sama kita, ya udah sih. Satu, harus terjadi. Yang kedua, pasti ada PR dan pelajaran gitu. Jadi teman-teman, ibu bapak, tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Kalau udah harus kejadian, ya kejadian gitu. No wrong feeling kalau kata Alan Watts. Yang ada adalah wrong action gitu. Dulu salah ya nggak, udahlah, udah lewat juga gitu. Kan nggak ada dulu salah, nggak ada. Orang kejadian gitu. Kalau kejadian kan jadi realitas. Jadi ukuran, jadi takdir lah gitu bahasanya. Gitu ya. Jadi ya itulah kenapa penting untuk tidak menyesali masa lalu gitu misalnya. Anyway. Nah ini sih yang 23 yang menarik. Dah. Jadi dari awal cuman mau ngomongin yang 23 sih. Supaya kita keep in balance gitu. Kami jelaskan yang demikian itu, ini dijelasin dari tadi nih, tentang proyeksi lah, primary reality lah, secondary reality, semuanya lah, ini gitu maksudnya. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, sedih-sedih amat jangan. Supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu, over happy juga jangan. Over happy, ngelihat diskon, berlebihan karena lagi over happy gitu, nggak bagus juga gitu. Lagi sedih, bikin keputusan, nggak bagus juga gitu. Karena lagi dalam low vibes gitulah kira-kira. Makanya kenapa penting untuk back to the center gitu. Nah back to the center itu dilatih dalam konteks ya si khusyuk tadi gitu inti. Oke ya, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini yang terakhir yang menarik gitu. Makanya penyakit hati yang paling bahaya tuh ya sombong sih. Begitu sombong nih, nanti ujung-ujungnya kalau nggak ada gua nih, udah tuh selesai aja. Tuh proyeksinya gimana ya, mengerak gitu. Tuh udah susah diupdate aja gitu. Jadi pakai latest iPhone tapi pakai iOS-nya iOS 3 gitu misalnya. Sekarang kan udah 7 gitu. Jadi banyak fitur yang nggak jalan gitu. Orang iOS-nya iOS lama gitu. Software-nya software lama gitu, nggak mau update gitu. Pokoknya dari dulu yang salah tuh itu gitu. Pokoknya dari dulu juga, nah gitu. Padahal kan segala sesuatu dinamis gitu ya kira-kira. Nah maka kembali lagi sih. Begitu kita merubah proyeksi di dalam diri kita akan merubah semua kehidupan yang terjadi gitu kira-kira. Dan perubahan frekuensi itu terjadi dari semuanya. Tergantung dari apa yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya hukum tabur tuai misalnya. 5560-nya pasti kejadian. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Udah jelas. 1715 misalnya. Baru kejadian semua gitu. Once kita paham ini bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Buat diri sendiri kok gitu. Apalagi 532-nya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Gimana? Berarti kan kita satu kesatuan ya, oneness gitu. Terakhir ya, anggap kita semua tuh dalam satu jari gitu. Gitu. Ini siapapun lah, orang lain apa, tapi kita semua dalam satu jari gitu. Gampangannya ya, supaya gampang gitu. Kalau kelingking kita sakit, ya setubuh-tubuh ikut sakit gitu. Dan begitu sakit, secara alamiah kita merespon untuk membuat ini nggak sakit. Berarti ketika kita merawat kelingking yang sakit, kita lagi merawat diri kita. Berarti kalau kita lagi merawat siapapun orang lain, yang kita rawat adalah keseluruhan gitu loh.
Jadi nolong tuh bukan nolong dia gitu sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Karena kenapa? Semua selalu in returning. Kembali gitu. Jadi ketika kita nanti melakukan apapun concernnya, ya ini semua dalam satu kesatuan. Disitulah yang disebut dengan yang namanya tauhid gitu. Karena begitu kita punya pandangan tauhid, kita akan tembus pandang kemana saja kamu melihat, di situ wajahku gitu. Nah sekarang Allah itu ketutup sama agamanya gitu misalnya. Saya nggak ngelihat Allah di agama yang beda gitu misalnya. Kenapa? Karena sudut pandangnya adalah di agama. Saya nggak melihat kebaikan di orang yang sukunya beda. Karena kenapa? Yang penting sesama suku yang benar. Ya karena udah ada suku di situ gitu misalnya. Padahal kita semua dalam satu kesatuan disebut dengan namanya humanity gitu. Gitu ya. Dengan beragam hukum-hukumnya anyway. Nah kalau kita punya kesadaran ini kayaknya nggak canggung untuk nolong misalnya. Berbuat gitu. Bukan ngerasa nolong dia, bukan. Karena satu-satunya jalan untuk menolong diri adalah menolong orang lain gitu. Karena ini semua akan jadi vibes. Dah muter-muter yang nggak jauh-jauh ke situ-situ lagi gitu. Gitu ya. Nah jadi makanya kenapa semua concern apapun ya terakhir. Jadi pengen ke 2969 nih belok dikit. Terserah deh jalannya apa gitu bahasanya Quran. Dan orang-orang yang berjihad 69. Ya ini ya ingat nih. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Bukan perang, bukan. Perang tuh kital gitu ya. Di dalam perang ada jihad, iya. Tapi point of view-nya jihad itu, ini ibu bapak lagi serius belajar ke sini sungguh-sungguh, ini lagi jihad di kita siang hari ini. Jihad ngelawan ngantuk, jihad ngelawan lapar, jihad ngelawan pengen main, gitu misalnya. Kita kan allowing self nih untuk mau belajar nih sekarang, gitu kira-kira. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Banyak jalannya. So many way. Gitu ya. Jadi jalan tuh banyak banget gitu. Banyak sekali gitu. Tapi frame-nya cuma satu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi jalanmu yang mana, tapi frame-nya adalah berbuat baik. Nah, berarti kebaikan itu datang ketika kita kembali lagi masuk dalam satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Ya, jadi kalau kita mulai sadar bahwa kita satu kesatuan, oneness gitu kira-kira. Dalam penampilan yang beragam, dalam manyness gitu. Itu ya, tapi kita semua sebetulnya adalah satu kesatuan. Jadi nolong satu aja, ya nolong semuanya. Jahat satu aja, ya jahat ke semuanya. Dalam tanda petik gitu. Nah, maka sekali lagi, poin penting hari ini adalah external world tergantung dari proyeksi yang ada di dalam diri kita. Once sisinya peace, calm, happy, full of love, maka ini juga akan menjadi dunia yang sangat menyenangkan. Tapi kebalikannya, maka yang di luar adalah selalu menjadi refleksi. Maka jangan ngeberesin dunia gitu, beresin akhiratnya. Maka dunia ngikutin, kan gitu. Tapi ini bukan ngomong nanti, bukan. Berbicara tentang kesadaran kita di sini, sekarang, saat ini. Ya, teman-teman, itu dulu saya rasa dan 1452 mudah-mudahan ada sesuatu dikunyah-kunyah lagi. Nanti kita akan masuk ke realita macam-macam ya. Ini panjang sih ceritanya, tapi yang jelas kita ngerti dulu the law of reflection. Karena sekali lagi, at least begitu kita ngerti tentang reflection, ya mudah-mudahan jadi nggak terlalu banyak konflik sama eksternal gitu. Karena nanti ngerti juga eksternal yang ngebuat konflik ya di dalam juga sih gitu. Nah jadi kalau kita mulai meniti ke dalam gitu, ya sekali lagi semua terjadi within, bukan without gitu. Maka meniti ke dalam diri itu penting untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dalam gitu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil di siang hari ini. Seperti biasa kita akan lanjutkan di pembelajaran kita di minggu depan. Kalau ada pertanyaan atau apa mungkin direnungkan dulu ya. Minggu depan kalau ada topik atau pertanyaan atau apa kita bisa bahas barengan.
Oke, hatur nuhun. Semoga bermanfaat.